Pria buta ini setiap kali membuka mata harus membunuh orang. Namun dia bukan sekadar membunuh untuk kesenangan semata. Hanya karena setiap kali membunuh satu orang, matanya bisa pulih sedikit penglihatan. Jadi setiap kali dia sampai di suatu tempat, dia harus membantai banyak orang. Seiring semakin banyak orang yang dia bunuh, penglihatannya juga perlahan pulih. Suatu hari dia sedang naik kapal menuju tujuan berikutnya. Tak disangka di tengah jalan dia bertemu sekelompok orang bertopeng yang merampok kapal dagang. Awalnya dia tidak ingin ikut campur. Tapi orang bertopeng itu menyerangnya untuk membunuh dan membungkam dia. Terpaksa dia membasmi kejahatan untuk rakyat. Dia menarik kain hitam yang menutupi matanya, memperlihatkan mata pembantaian, lalu mengeluarkan erhu. Duduk bersila dengan satu kaki di udara. Hanya dengan suara dari gesekan senar, dia dengan mudah membunuh semua orang dalam sekejap. Dia hanya sedikit bertindak, sudah menjadi puncak kemampuan di dunia ini. Kemudian wanita cantik yang masih bernapas pergi meninggalkan tempat itu. Karena kali ini membunuh terlalu banyak orang. Sistem emas berlimpah langsung memberinya bakat keberanian dan kecerdasan. Bisa mengetahui situasi sekitar tanpa menggunakan mata. Kukira, meskipun masih tidak bisa melihat, tapi setidaknya bisa merasakan keberadaan orang. Bisa dibilang sudah bisa melihat sebagian kecil dunia ini. Saat itu wanita yang pingsan belum juga sadar kembali. Dan setelah dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Xiao Hu, tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Kekuatan yang tak terduga dan sulit diukur. Maka dia mengundangnya untuk mengawal dirinya ke ibu kota, dan berjanji akan memberinya emas berlimpah saat itu. Namun Xiazi tidak tertarik pada harta, apalagi dia juga harus menyelesaikan tugas dari sistem. Tak disangka lawan malah memaksa secara moral. Tuan ingin meninggalkan gadis kecil ini sendirian. Kalau begitu, dulu, mengapa Anda langsung? Saya kenapa tidak boleh berkata? Apakah karena tugas sistem? Pokoknya, bukan tentang pahlawan menyelamatkan wanita. Saat Xiazi hendak pergi, sistem malah memunculkan tugas pengawalan. Asalkan melindungi Liu Yun selama 1 hari tanpa cedera, maka bisa mendapatkan teknik tingkat tinggi busur Dewa Iblis 9 lengkung. Maka Xiao Hu segera berbalik dan datang ke hadapan wanita itu, menyetujui permintaannya. Keesokan harinya membawa Liu Yun yang menyamar menuju ibu kota. Namun dia tidak tahu bahwa identitas asli Liu Yun adalah putri kerajaan saat ini. Kembali ke ibu kota untuk mengambil alih posisi. Maka pada saat yang sama, pemimpin para pembunuh juga menyadari bahwa aksi pembunuhan sebelumnya telah gagal. Maka segera mengirim merpati pos memerintahkan 3 kekuatan puncak bawahannya untuk melakukan penyergapan. Memerintahkan semua anak buah untuk dikerahkan sepenuhnya. Jabatan dan kekayaan melimpah sudah di depan mata. Kakak, wanita ini punya latar belakang yang tidak kecil ya. Bisa membuat pemerintahan berani bertindak seperti ini. Tidak peduli siapa dia, asalkan menangkap wanita ini. Saudara-saudara, kita tidak perlu lagi menjadi perampok. Namun tanpa disadari, detik berikutnya, Xiazi menerima tugas baru. Meskipun membunuh 3 pemimpin sekaligus agak sulit, namun tidak bisa menolak godaan hadiah. Tugas mengawal